Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas tentang suatu masalah untuk anak-anak yang sekarang kelas 3. 3 sama ya, 3 SMA, 3 SMK juga hampir sama. MAN juga masuk juga, atau SMA swasta. Itu juga masuk juga. Apa itu? Kenapa SNMPTN itu sulit? Kenapa SNMPTN itu sulit? Oke, yang pertama adalah terkait sama akreditasinya. Oke, apakah sekolah kalian itu akreditasi A, B, atau mungkin C? Itu juga akan berbeda-beda. Ada yang mungkin 40%, 25%, atau juga 10%. Nah, hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah aku bisa, apakah aku tidak? Kayak gitu. Nah, jumlah 40% itu, atau mungkin 25% atau juga 10%, itu adalah dari jumlah satu angkatan. IPA maupun IPS. IPA maupun IPS ya, jadi bukan digabung. Gitu. Selanjutnya adalah top 1000 sekolah. Jadi agak lumayan sulit nih ya kan. Pertama harus tahu dulu sekolahnya akreditasinya apa. Selanjutnya, oh udah tahu nih akreditasinya katakanlah akreditasi A, SMA negeri misalnya. Nah, selanjutnya adalah top 1000 sekolah. Apakah termasuk top 1000? Itu bisa dilihat di snmptn.ac.id. Kalau misalnya masuk top 1000, top 1000-nya berapa nih? Peringkat 100 besar, 200, 300, 400, atau mungkin peringkat 1000, 1000 besar. Katakanlah 900 sekian, 800 kali, 800 sekian. Nah, hal itu juga berbeda gitu. Jadi kalau misalnya top 1000 nih, ada sekolah, 3 sekolah yang kawasannya itu dekat-dekatan, berdekatan lah ya. Yang A itu peringkatnya 1000 atau enggak 990 lah misalnya. Yang peringkat yang sekolah 2 itu B misalnya peringkatnya 500, yang C peringkatnya 100 besar. Kira-kira akan terjadi gesekan nggak? Jelas banget dong, akan terjadi gesekan dalam segi pemilihan PTN-nya. Dan biasanya akan dapat ke PTN-PTN yang lumayan besar gitu, lumayan berat, lumayan bagus gitu. Jadi hati-hati banget nih kalau punya zona seperti itu. Oke, top 1000 sekolah ya harus dipahami dulu. Nah, buat kalian yang mau tahu top 1000 sekolah, tadi ada di snmptn.ac.id dan juga kalau sekarang tahun 2022 ya, paling nanti kalian bisa dapat infonya tahun 2020 gitu. Tahun 2020 atau tahun 2021. Biasanya sih tahun 2022 ini belum rilis, jadi gini-gini. Jadi walaupun kalian sekarang tahun 2022, mungkin masuknya tahun 2023 ya, tahun ajaran tahun 2023. Harusnya kalian akan melihatnya di tahun ajaran 2023. Tapi karena belum, ya kan, atau tahun kemarin itu tahun 2022 itu belum rilis, biasanya bisa ngelihat dari tahun 2021. Itu pun nggak masalah, gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di situ ada sekolah top 1000 sekolahnya, gitu ya. Oke, selanjutnya eligible. Ini agak lumayan riskan banget. Jadi PR pertama akreditasi udah tahu nih top, katakanlah misalnya akreditasi A SMA negeri top 1000 sekolah misalnya. Top 1000 sekolah misalnya dapat di peringkat 300-an. Eligible. Nah, ini nih penting banget. Pentingnya gimana? Kalau kalian sekolah peringkat A ya kan atau sekolahnya itu masuk ke dalam grade A, 40% dari jumlah IPA ataupun IPS, katakanlah gini. Dari satu angkatan IPA atau IPS ya, IPA dulu deh. IPA misalnya satu angkatan ada 300. 300 nih misalnya. Ada 300. Terus berapa nih yang diambil? Ya udah 40% ya sekitar 120-an. Itu akan diambil. Tapi kalau misalnya IPS nih misalnya IPS-nya ada misalnya ada 200 misalnya. Ya kan 230. Maka yang diambil tuh sekitar 40%-nya atau sekitar 92 siswa terbaik gitu. Nah, ketika kalian dapatnya eligible-nya kan peringkat 92 nih misalnya. Atau ada yang konfirmasi.
Kak, dari 92 orang yang diambil, aku peringkat 93. Gak usah sedih dulu. Kenapa? Karena gini, di saat itu terjadi, nanti menuju akhir-akhir persiapan SNMPTN, katakanlah tahun depan ya, buat angkatan 2023, biasanya guru BK akan informasikan ke siswa-siswa yang eligible. Apa eh, infonya atau konfirmasinya adalah apakah anak yang ikut eligible ini mau diambil apa enggak? Emang boleh nggak diambil? Boleh. Jadi sebelum dia pilih, ya kan, bisa nggak diambil. Nanti guru BK-nya nih bisa ngebantu. Jadi yang peringkat 93, 94, 95 otomatis akan naik dengan catatan yang peringkat 92 atau eligible atau peringkat yang 92 besar itu harus dilepas. Biasanya tuh ada yang dapat beasiswa, ya kan, beasiswa kuliah 100%, itu kan agak lumayan menggiurkan tuh. Jadi nggak usah khawatir yang peringkat-peringkat di bawah, kayak gitu. Oke, jadi akreditasi dari sekolah A misalnya, terus top 1000-nya masuk ke sekitar 300, masuk eligible-nya katakanlah 90 deh, atau enggak 85 misalnya. Selanjutnya adalah jurusannya, gitu. Wah, dapat nih 85, langsung cari jurusannya, gitu. Jurusannya apa terserah kalian. Bisa dipilih, bisa pilih 2 PTN satu jurusan, atau satu PTN 2 jurusan, atau satu PTN satu jurusan. Itu mudah sekali ya. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah jurusannya ini nih. Cari jurusan yang pertama adalah kalian suka. Kalian suka dan jelas progresnya. Oke, apakah pendidikan, apakah sains, ataukah mungkin sosial humaniora, atau mungkin sastra, terserah kalian, bebas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jurusannya udah dapatnya jurusannya nih, ya kan. Terus gimana? Kalau misalnya maksimal itu 2, coba pilih 4. Minimal 4 atau 5 deh. 4 atau 5 deh. Gitu ya. 6 juga boleh sih untuk jaga-jaga. Jadi kalau dapatnya jurusannya, ya kan, buat yang masih masih galau, jurusannya ini aja deh. Katakanlah seperti itu. Kenapa harus jurusan dulu? Beberapa sih ada yang fokus ke kampus ya. Gak apa-apa deh aku jurusannya apa, yang penting kampusnya A, kampusnya bagus. Tapi kalau jurusan ini lebih ke arah itu yang kalian rasakan sehari-hari. Kalau kalian nggak suka sains atau nggak suka sastra, nggak usah masuk gitu. Mending yang sesuai kalian aja kayak gitu. Nah itu pun akan berdampak di mana? Di kampusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya, oh jurusannya dapat nih ada 4 atau 5 udah dapat 4 deh misalnya. Terakhir selanjutnya adalah kampusnya, ya kan? Kampus ini gimana presentasinya? Apakah bagus? Apakah tidak? Gitu. Apakah oh kampus ini bagus banget nih, kampusnya bagus, tapi presentasinya kecil. Ya buat apa? Gitu kan? Biasanya ini di sini nanti akan ada drama-drama antara siswa dan orang tua. Apakah orang tua mengizinkan di luar negeri, di luar kota, maksudnya di luar kota ataupun tidak, gitu ya. Dan terakhir adalah peringkat atas. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, dari sekumpulan ini yang kita bahas pertama dari akreditasi, terus juga ada top 1000 sekolah akhir yang masuk, eligible, ya kan dapat sekitar 80-an atau 50-an deh. Lihat fokus ke jurusannya, dapat jurusannya nih, udah lama-lama dapat jurusan, dapat kampus juga, nanti kan ketahuan nih, oh presentasinya nih, ada nih presentasinya lumayan gede gitu kan. Ketika kalian udah klop misalnya 2 atau 3 jurusan dari sekian banyak jurusan yang kalian telah pilih, selanjutnya adalah peringkat atas. Kenapa? Hati-hati banget di akhir-akhir bulan, di akhir-akhir kondisi ya, bukan akhir bulan, jadi akhir kondisi saat udah memilih, biasanya peringkat atas itu bisa pilih jurusan lain. Jadi gini, misalnya dia udah ACC sama guru BK nih, udah menyetujui sama guru BK, ya kan? Tapi di suatu ketika, entah mungkin dia ada suatu masalah sama temennya yang peringkatnya di bawah, atau mungkin orang tua tiba-tiba tidak merestui, atau apapun itu, tiba-tiba dia geser jurusan dan kampusnya. Ketika itu terjadi, dan yang di atas itu sesuai sama kalian, jurusannya sama, terus pilihannya kampusnya juga sama, maka ya siap-siap kalau kalian nggak bisa lolos. Tapi hati-hati juga kalau misalnya peringkat atas itu memilih jurusan dan
universitasnya di pilihan pertama, kemungkinan yang di bawahnya kalah. Tapi kalau dia ngambilnya yang peringkat peringkat atas itu ngambil jurusan yang sama kayak kalian dan juga pilihannya pilihan kedua, itu kemungkinan kalian masih dapat dan peringkat yang di atasnya itu masih dapat juga. Oke, jadi itu adalah sekelumit yang mungkin akan kalian temui ketika mungkin bulan 2 atau bulan 1 lah ya, informasinya. Dari sekarang dipersiapkan dulu nih apa-apa aja nih ya kan, apakah masuk apa enggak. Buat yang nilainya masih kecil di-push dari sekarang, dari semester 5. Kenapa? Karena semester 5 ini sekitar 40% nilainya itu yang diambil bobotnya besar. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5. Semester 5 itu yang paling besar. Kayak gitu presentasinya. Jadi dilihat banget, difokusin banget. Buat kalian yang baru gabung di video ini, silakan bisa like and subscribe. Dan juga kalau mungkin ada sedikit pertanyaan, bisa ke email aja, ada di link bio ya. Oke, seperti itu sih dari Kak Firdaus. Tetap semangat, yakin bahwa kalian itu bisa. Nah, buat kalian yang interest banget sama hal ini, ada sedikit info. Tahun pelajaran kemarin lumayan banget yang lolos SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Buat kalian yang pengen lolos SNMPTN, terutamanya, kalian bisa email ke Kak Firdaus, mau kemana jurusannya, mau kemana universitasnya. Mungkin suatu saat nanti Kak Firdaus akan bikin satu challenge ataupun apa, free ya, free. Itu ngebahas tentang di semester 5 ini harus berapa sih nilainya, gitu. Jadi kita ada planning, nanti setelah kalian ujian atau UAS, nanti kita bahas lagi gitu. Apakah sesuai sama planning apa enggak? Karena banyak banget siswa yang meremehkan SNMPTN dan akhirnya udah SBMPTN aja. Pas SBMPTN mungkin dia nggak siap, mentalnya nggak siap pas ujiannya, sehingga lepas pas ujian mandiri mau ujian ternyata nggak siap, karena ujian mandiri fokusnya ke ini ya, ke ada nilai bisa dipakai nilai SBMPTN dan juga ada kekuatan bagaimana orang tua kalian memiliki dana kayak gitu. Oke, buat kalian yang baru gabung dan sudah melihat dan menyimak video ini, Kak Firdaus ucapkan terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.